Nih, mungkin bisa dijelaskan nih ya sama Ustadz Syam, mohon izin nih tafadhol Ustadz Syam, bagaimana seperti kisah Rasulullah SAW yang mampu berbuat adil kepada istrinya. Karena memang ini diperbolehkan ya, Ya, tapi sangat ditekankan kalau nggak sanggup jangan kan ya gitu. betul. Mohon izin tafadhol Ustadz Syam. Tabe guruku Ustaz Maulana, Mas Fadli, Ustaz Zalulung, serta para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihi salam dalam riwayat sahih disebutkan bahwa beliau memiliki 100 orang istri yang akan beliau gauli pada satu malam yang sama. Jadi beliau bernazar, ya Allah, malam ini saya akan bermalam dengan 100 orang istriku dan semuanya akan melahirkan anak. Namun ternyata tidak ada satupun yang melahirkan anak kecuali satu orang daripada istrinya. Jadi dari 100 orang yang tidur bersama dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, hanya satu orang istri yang melahirkan anak dan anaknya pun tidak sempurna. Atau ada kekurangan daripada anak yang lahir. Ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam lupa mengucapkan insya Allah pada saat itu. Lupa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada riwayat yang mengatakan Nabi Daud alaihissalam istrinya 100. Nabi Sulaiman alaihissalam itu istrinya 700, bahkan ada yang mengatakan 1000. Namun Allah Ta'ala alam, memang ada doa dalam Al-Quran yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman. Rabbighfirli wahabli mulkan la yambaghi li ahadi min ba'di. Ya Allah, kasih aku kekuatan, kasih aku kerajaan yang tidak ada lagi orang yang punya kerajaan setelahku nanti. Maka subhanallah, memang wajar kalau Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuatannya, dengan fisiknya, dengan ilmunya, dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Namun tetap mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tradisi banyak istri ini sampai juga kepada zaman jahiliyah pada saat itu di Arab, ya. Pada saat itu orang Arab istrinya banyak, ada yang sampai 10, ada yang sampai 20, maka turunlah ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka turunlah ayat, nikahilah wanita tersebut 2, 3 atau 4 sampai 4. Maka subhanallah, ternyata ayat ini turun untuk mengurangi jumlah istri, bukan dalil untuk menambah istri. Jadi ayat ini turun untuk mengurangi jumlah istri. Kalau orang Arab pada saat itu 10 orang istrinya, 15, 20, berarti ini dalil untuk mengurangi istri, bukan dalil untuk menambah istri. Tapi di zaman sekarang ini dipakai untuk dalil menambah istri. Ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Lalu Al-Quran mengatakan, fa'illam ta'adilu fawahidah. Kalau nggak bisa adil, maka satu itu lebih baik untukmu. Bagaimana sih Nabi itu berlaku adil? Nih banyak sekali kisah-kisah tentang Rasulullah SAW, termasuk yang kami bawakan di segmen sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW berlaku adil waktunya. Sampai-sampai salah seorang istri Rasulullah mengatakan, berikan saja waktuku kepada yang lebih muda, kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha. Yang kedua, Rasulullah itu pernah ditegur oleh satu surah dalam Al-Quran. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking adilnya terhadap istri-istri beliau, Rasulullah mampir ke rumah yang satu, ke rumah istrinya. Lalu di rumah istri beliau tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihidangkan minuman kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ada madu dan sebagainya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminumnya, Rasulullah itu sering telat keluar dari rumah tersebut. Karena minuman kesukaannya, mungkin keenakan minum Rasulullah. Akhirnya Rasulullah keluar rumah disinggung sama yang lain. Wah, pasti dari sini, telat lagi nih, jatah gue diambil lagi nih, ya telat lagi nih. Oh, akhirnya Rasulullah SAW merasa, oh ternyata gara-gara minuman ini. Maka kata Rasulullah, mulai hari ini saya tidak akan pernah meminum minuman itu lagi. Turun ayat, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi Nabi saking takutnya nggak adil dalam pembagian waktu, itu pernah mengharamkan satu makanan atau satu minuman untuk dirinya sendiri. Namun ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kayak gitu. Kalau udah halal ya halal, kalau haram ya haram. Sama dengan kasus poligami ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari ataupun menyinggung perasaan, kalau memang tidak mau dipoligami, jangan mengatakan saya tidak setuju dengan poligami. Enggak, jangan. Tapi katakanlah saya setuju dengan syariat poligami, namun saya tidak mau dipoligami. Kembali kami tegaskan, apapun yang dilakukan Rasulullah itu menjadi sunnah. Benar kata Mas Fadli tadi, tapi tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu dianjurkan juga untuk kita umatnya. Kenapa? Karena mungkin kita nggak sesanggup Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Jadi benar kata Ustaz Zalulung juga, ilmu kita tidak seperti Rasulullah. Benar. Jadi tidak semua yang dilakukan Rasulullah itu memang sunnah, tapi Jadi kita gini, bisa lakukan. konsepnya begini.
Semua yang diperintahkan Nabi, lakukan. Betul. Tapi tidak semua yang dilakukan Nabi, kita bisa lakukan. Masya Allah, luar Gitu. biasa. Cakep. Jadi gitu boleh. Boleh, kalau Masih lagi. aja, masih aja.